Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kaula sebagai khadimul ma'had, pengasuh pesantren Loteng Sarsore, Ki Adinto Raden Muhammad Fajar Ali Sa'bana Al-Mahzumi, dan kaula termasuk ampon pengasuh insyaallah CK13. Jadi berarti kantor pondok ampon cek tuana, jadi masuk pondok kona saya ampon berumur ratusan tahun akan to pondok pesantren Loteng Sarsore. Si dari generasi mungkin ampun dapat generasi pengasuh saya nomor 13 Santo. Dengan lotengnya sendiri, karena di sini tempatnya emang disebut namanya itu loteng, karena loteng itu punya arti bangunan bertingkat. Di sini loteng. Jadi kalau lotengnya itu umurnya kira-kira kurang lebih, lotengnya sendiri itu 200 tahun kurang lebih. Tapi kalau pondoknya itu lebih tua lagi. Di pondok itu insya Allah itu sudah berumur 300 tahun. Artinya pondok itu asalnya ada di Brambang Kalimoo. Yang dikenal di sana ada Syekh Muhammad Ali Barempeng, yang katanya punya santri kera bisa ngaji. Awalnya pondok pesantren itu di sana awalnya. Cuma ketika salah satu cucu Syekh Ali itu yang bernama Said Muharrar Al-Mahzumi itu diambil mantu Raja Sumeneb, yaitu Sultan Abdurrahman, dipasangkan dengan salah satu cucunya yaitu Raden Ayu Zubaidah. Sehingga pesantren itu ya kata bahasa Madura ngerset pindah dari Barempeng ke Loteng. Jadi kalau pondoknya itu kurang lebih itu berdiri tahun 17 pondoknya. Kalau lotengnya sendiri itu abad 18. Jadi pernah juga ada yang nanya, ya lebih tua pondoknya daripada lotengnya, karena pondok ini asalnya memang berada. Jadi santri yang Brambang itu karena Said Muharrar diambil mantu Raja Sumeneb, sehingga santri ikut juga ke Loteng. Sehingga pondok ini umurnya kalau dihitung dari Brambang itu 300 tahun dari tahun 17. Kalau Loteng sendiri ini dari tahun 18. Itu jadi dari Syekh Ali itu turun ya semuanya dia kepada putra mantunya sampai turun ke Said Muharrar Al-Mahzumi. Ini yang diambil mantu raja. Jadi pondok Loteng itu kalau dari arah perempuannya itu dari raja, tapi dari arah lakinya, dari pancar lakinya itu ampel. Dari Brambang itu juga mantu. Di Loteng itu mantu dari raja. Di Brambang itu mantu dari Syekh Ali. Aslinya Said Muharrar itu kakeknya Said Abdul Alim itu dari Ampel, langsung turunan Said Ayu Rahmatullah Al-Mahzumi Sunan Ampel. Jadi ada 3 jalur. Pertama dari Ampel, terus ke Brambang,
terus ke loteng. Nah, itu sejarah loteng. Jadi kalau dihitung Syekh Muhammad Ali itu diganti putra mantunya Syed Abdul Alim, diganti putranya Syed Daud, diganti putranya Syed Muharrar. Nah, ini yang diambil mantu Raja Sumeneb Sultan Abdul Rahman yang dijodohkan dengan cucunya putra Pangeran Letnan Hamzah Kepanjen, yaitu Ren Ayu Zubaidah, sehingga sampai ke tuan sekarang ini. Jadi Syed Muharrar yang membawa dari Brambang ke loteng. Itu sejarah loteng. Mungkin banyak, soalnya orang kuno dulu itu memang doanya dikit tapi jadi semua. Ya kira-kira puluhan mungkin, kira-kira puluhan. Cuma tidak tahu berapa. Ya mungkin kayak Syekhna Holil itu 20 santrinya. Ya mungkin seperti itu, puluhan juga. Bisa jadi 20, bisa jadi ya sekitar itu 20-an. Loteng itu memang pondok kitab. Cuma dari dulu tidak menafikan untuk umum. Jadi santri itu boleh sekolah keluar. Biasanya ke MAN, MTS. Cuma kalau di Loteng sendiri itu ciri khasnya dari dulu kitab. Dan di Loteng sendiri punya zikir kitab. Artinya itu hatam diulang lagi. Hatam diulang itu zikirnya pondok Loteng. Ya yaitu kitab fikihnya Fathul Mu'in, kitab tauhidnya Ad-Dasuki, kitab tafsirnya Jalalain, tasawufnya Al-Hikam. Nah, itu diulang terus hatam diulang. Itu zikirnya pondok Loteng dari kuno. Sehari-harinya ya tergantung anaknya. Kalau dari dasar ya mungkin Safina dulu, Sulam dulu, Bidayah dulu, itu untuk santri. Cuma untuk umum zikirnya Loteng itu Mu'in, Ad-Dasuki, Hikam, tafsir Jalalain. Ini beda. Karena bedanya apa? Loteng itu pesantren dengan background keraton. Itu bedanya. Mungkin di Jawa mungkin Loteng mungkin. Ya pesantren saja. Ya keraton saja. Ini enggak, gabungan antara pesantren dengan keraton. Itu yang membedakan. Pesantren dengan background keraton. Kalau di sini putra pangeran utama. Itu yang membedakan Loteng dengan pondok lainnya, karena backgroundnya keraton. Kemarin itu ada dari Malang, memang pengen tahu Lotengnya, itu memang mencari pondok pesantren yang backgroundnya keraton. Ya cuma di sini, karena Loteng ini background keraton, ada bangunan keratonnya masih. Loteng itu keraton, ya, itu bedanya. Dipengaruhi antara ulama dengan bangsawan bergabung. Jadi dulu itu biasa antara umarok dengan ulama itu bersatu tuh biasa. Sekarang kayaknya kok ada, malah dulu tuh biasa umarok sama ulama itu bersatu.
itu pesantren Sumeneb itu kesini semua. Karena dulu ada pesantren, satu-satunya pesantren itu di sini di Loteng. Pernah salah satu kiai, boleh saya sebut ya, tahu apa? Ki Abdul Rahim, Ki Rahim Tarate, pengasuh pesantren Taretan, bilang karena memang semua kiai itu dulu alumni sini, bilang beliau ke saya, Gus, pondok Loteng itu bukan cuma pondoknya ulama, bukan cuma pondoknya habaib, tapi pondoknya wali. Jadi alumninya Loteng itu wali-wali semua. Itu prestasinya wali, jadi wali santrinya. Itu prestasinya Loteng. Luar, cuma di sini dinia. Hanya sore untuk pengajian kitab, kelas kitab. Cuma kalau sekolahnya keluar. Kalau nggak ke MTS, ke MAN. Dengan Belanda sampai 3 kali diserang. Karena disangka tempat persembunyian pejuang. Walaupun memang benar mungkin. Jadi berapa kali diserang ini? Cuma ada satu cerita ketika pengasuh masuk pengasuh pertama di Loteng, masuk pengasuh yang awal waktu di Loteng, itu ketika diserang sama Belanda itu peluru itu seolah-olah hilang. Ketika itu pengasuhnya waktu itu As-Sayyid Hasan Al-Mahzumi. Ketika beliau keluar dari Loteng, itu peluru itu dikeluarkan dari jubahnya. Dikasih tahu kepada Belanda, lari Belandanya. Jadi Loteng itu memang tempat persembunyian pejuang, sehingga beberapa kali itu diserang oleh Belanda. Dan alhamdulillah gak tembus dulu. Kalau sekarang Allahu a'lam bishawab. Kalau sekarang ditembak mungkin ya gak tahu ya. Itu dulu. Itu karena dulu udah ada pesantren coba mungkin di sini, dan juga kuatnya ya karena keraton. Sehingga para ulama, para habaib dulu tuh banyak berkumpul di sini. Nah, itu. Raja dulu itu syaratnya harus alim. Jadi itu Sultan Sumeneb, Raja Sumeneb itu dari Pinterest ke bawah itu alim semua, main wali. Artinya beliau-beliau itu punya dasar agama yang kuat. Seperti Rasulullah kan pemimpin Islam, khalifah itu kan raja. Tapi karena dasarnya kuat dengan agama Islam, maka bisa gak mungkin beda antara umara dengan ulama, akan disatukan dengan dasar agama yang kuat. Itu raja dulu, dasarnya memang alim, dasarnya memang ahli ibadah, ahli agama. Itu ada nggak mas, maksudnya santri di sini dan menjadi raja gitu, santri di sini atau jadi apa gitu mas, atau jadi apa gitu, maksudnya tokoh penting lah atau seperti apa? Sebenarnya banyak. Cuma mohon maaf, saya gak bisa nyebut kalau itu. Saya pengen punya keinginan biarlah beliau-beliau yang mengaku. Satu contoh, mungkin alumni Loteng itu banyak pondok pesantren yang besar-besar. Lotengnya disalib. Cuma kalau saya langsung bilang, takutnya itu biarlah alumni sendiri nanti yang. Satu contoh aja, saya buka ya, satu contoh aja. Karena ini alumnya sendiri, putra yang buka, Ki Abdullah Pangarangan, Ki Said, itu alumni sini. Karena beliau pernah buka, putranya saya berani. Karena beliau sendiri mengaku, ke umum mengaku. Jadi saya bilang, salah satu santri Loteng yang kuno itu yang berhasil, yang mana terkenal walinya, itu Ki Abdullah Pangarangan.
Itu mungkin saya bisa nyebut itu, cuma lainnya biarlah itu nanti membuka sendiri. Itu. Kalau yang diturunkan di pondok kami itu kitabnya. Jadi kitabnya itu bukan kitab baru, memang kitab turunan ratusan tahun. Yaitu menjadi rujukan kami yang memang tersambung kepada leluhur kami. Jadi yang Mbak baca ya saya baca juga itu. Karena di saya juga ada catatannya, ya ada doanya, ada amal-amalannya. Jadi kitab itu yang menjadi turunan ke kami itu. Alhamdulillah, itu memang kitabnya ratusan tahun udah. Hingga saat ini. Itu. Jadi insya Allah nggak akan berubah. Karena kitab sekarang itu banyak yang diubah. Kitab baru sekarang itu banyak yang berubah. Karena cetakannya kan Beirut itu banyak Wahabi. Jadi yang nggak cocok itu dihapus. Yang kami itu kitabnya asli, gak ada yang dihapus. Makanya banyak itu yang nyari, malah dia mau beli, terserah berapa ya itu. Karena kitabnya itu alhamdulillah sudah ratusan tahun masih ada, masih lengkap, masih bagus. Itu mungkin saya sampaikan. Saya pengennya pondok pesantren ini ke depannya apa yang menjadi niat pendahulu itu, termasuk zikir-zikir loteng itu dulu kembali lagi. Karena beberapa tahun sebelumnya udah tidak seperti dulu. Jadi saya pengennya yang ciri khasnya loteng itu kembali lagi. Jadi memang ciri khasnya itu kitab, itu yang kami pengen kedepannya dulu. Walaupun nanti tidak menafikan hal-hal yang baru di dunia ini, cuma itu harus dasarnya kembali lagi. Jadi kami tidak menutup hal-hal yang baru, bukan. Selagi itu yang baru manfaat kepada yang terdahulu harus diambil. Cuma sekarang niat kami itu ingin mengembalikan apa yang menjadi cita-cita leluhur, yaitu kitabnya dulu. Itu. Karena beberapa tahun ini ya ada kemunduran lah, ada kemunduran. Ini yang mau dibangkitkan kembali. Kayak ya bukan cuma santri, orang sekitar sini. Mungkin masnya sendiri pernah lihat kok pondok kondisinya kayak gak pondok. Ya ini saya pengennya dari saya sendiri, santri juga orang dalam dulu. Gimana orang dalam itu juga ahli ilmu. Karena dulu rata, mbah, saudaranya mbah, cucunya itu rata alim. Sekarang enggak, banyak yang ke umum. Pengennya itu gimana ruh ilmu agama itu, semangat ilmu agama itu kembali lagi. Nah, itu yang kami inginkan.